Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat hari ini kita boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan, keajaiban yang Tuhan sedang kerjakan. Hari ini Yesus telah bangkit dari kematian. Adalah kemenangan bagi seluruh bangsa. Dan saya mengajak kita hari ini untuk belajar firman Tuhan, melihat keajaiban Tuhan di dalam kuasa kebangkitannya. Sebelum kita belajar membaca firman Tuhan, mari kita mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya biar hadiratnya dinyatakan buat kita bersama-sama di hari Paskah yang diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Ku ingin dekat denganmu, ku ingin melekat dengan hatimu, dekat dengan detak jantungmu, agar ku mengerti isi hatimu dan ku pahami perasaanmu. Bahkan ku tahu pasti setiap kerinduanmu. Bila aku bernyanyi, hadiratmu dinyatakan. Bila aku menyembahmu, kemuliaanmu memenuhi segenap hidup ini. Bila aku bernyanyi, hadiratmu dinyatakan. Oh, bila aku menyembahmu, kemuliaanmu memenuhi segenap hidup ini. Puaskan aku sekarang, Tuhan. Puaskan jiwaku, Yesus. Dengan hadiratmu untuk selamanya ku kan tetap menyembahmu. Saat ini Tuhan mau belajar akan firman Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman ini Tuhan, biar firman-Mu yang adalah kebenaran membawa pembebasan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam pertemuan kita kali ini saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ada 2 ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan, di mana Yesus membuktikan firman-Nya. Apa yang Dia sudah nyatakan, apa yang Dia sudah firmankan, itu bukan sebuah kebohongan, tetapi menjadi fakta, realita bahwa Yesus bangkit dari kematian.
Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Di dalam Filipi pasal 3 ayatnya ke-10 dan 11 berkata seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ayat firman Tuhan ini yang menjadi dasar dari perenungan kita, yang menjadi pertanyaan saudara, bahwa Yesus hari ini telah bangkit dari maut. Sebagai bukti kepada surga dan bumi, bahkan setan pun, bahkan maut, akhirnya mengakui bahwa Yesus itu adalah bangkit. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga siap untuk dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus? Atau sekedar kita percaya, beribadah dengan setia, dan kita menyadari bahwa kita pasti mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus? Nah, ada beberapa hal firman Tuhan yang saya ingin bagikan hari ini untuk menjadi jaminan supaya kita mengerti, supaya kita memahami bahwa ternyata Yesus merindukan ada sebuah persekutuan yang perlu kita lakukan. Tanpa ada persekutuan, seperti firman Tuhan berkata hari ini, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada 3 hal yang sangat penting saya mengambil dari ayat firman Tuhan ini. Di bagian yang pertama berkata bahwa Rasul Paulus memberikan kehendak atau keinginan dia, yaitu dia perlu mengenal secara pribadi akan Yesus Kristus. Kita tidak bisa bersandiwara saudara dengan berkata saya ini orang Kristen, bahkan sudah sejak lahir, sejak nenek moyang. Kekristenan tidak akan pernah bisa menjamin bahwa kita itu mengenal siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Yesus Kristus yang kita layani. Sebagai suatu bukti bahwa kalau kita betul-betul benar-benar kita mengenal siapa Yesus Kristus, itu terlihat dari gaya hidup kita setiap hari. Kalau engkau berkata bahwa engkau orang Kristen mengenal Yesus, namun kehidupanmu tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata banyak seteru Allah, banyak orang yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mereka beribadah tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka berdoa tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka setia di dalam setiap kegiatan ibadah, tetapi mereka juga tetap setia melakukan dosa setiap hari. Apakah itu kita berkata bahwa kita mengenal siapa Allah kita? Rasul Paulus di langkah yang pertama ini mengatakan bahwa yang menjadi kehendak keinginannya adalah dia mengenal Dia atau pribadi dari Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah bisa mampu berkata bahwa kita mengenal Yesus, padahal dilihat dari gaya hidup kita setiap hari, kita berkali-kali mengalami sesuatu perbuatan yang kita lakukan berbeda dengan Tuhan. Suatu waktu dalam perjalanan pelayanan saya di Nepal, di Kathmandu, saya memasuki satu area di mana tempat ritual bagi orang-orang penyembah berhala beribadah di sana. Akhirnya mereka menemukan saya bahwa kehadiran saya di tempat itu menjadi hambatan atau mengganggu alam roh mereka. Dan mereka mendatangi saya. Ada sekitar 5 orang yang punya perawakan yang besar-besar dan menakutkan. Mereka mendatangi saya dan bertanya, "Dari mana asalmu?" Saya berkata, "Saya dari Indonesia."
Dan mereka bertanya, Bali? Tetapi saya menjawabnya, saya dari Jakarta. Akhirnya mereka bertanya, apakah saya orang Kristen? Sangat lama saudara saya menjawabnya. Saya mengalami ketakutan karena begitu banyak para misionari yang dianiaya bahkan dibunuh. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan memberikan saya kekuatan, memberikan saya keteguhan iman. Saya mengenal Yesus, bahwa saya percaya kalau Yesus menyuruh memerintahkan saya, kalau Yesus berkata dalam firman-Nya, Dia menyertai perjalanan saya, maka saya percaya Yesus tetap menjadi pahlawan pembela yang hebat dalam hidup saya. Ketika saya mengaku bahwa saya orang Kristen, mereka mengusir saya dari tempat itu, tetapi mereka tidak mengapa-apain saya. Nah, puji Tuhan saudara, saya menyadari, saya mengucap syukur bahwa kita punya Allah dan Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melindungi, membentengi kita. Kalau memang waktunya, bahkan belum waktunya kita untuk mengalami kematian, maka maut tidak berkuasa atas hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh Yesus pada hari yang ketiga, hari ini Yesus telah bangkit. Artinya maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Dan saya meyakini, merasakan bahwa kalau kita melayani Tuhan, kalau saya juga melayani Tuhan, mengiring Dia, mempercayai Dia, saya melihat bahwa tidak percuma kita percaya kepada Yesus. Dia Tuhan yang sangat nyata, kebangkitannya nyata, pertolongannya juga nyata. Itu terjadi dalam hidup saya. Di India, saya sempat dicegat di dalam perjalanan. Bahkan ada orang yang mau merampok, tetapi Tuhan menolong saya. Tidak ada sesuatu yang dapat diambil dari hidup saya, bahkan segala sesuatu yang saya miliki dalam perjalanan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bersama-sama dengan kita, tidak satu pun yang kita miliki diambil oleh orang lain. Karena Yesus penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Dalam acara Paskah yang diberkati ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengerti bahwa mari di langkah pertama, seperti Paulus berkata, yang dia kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita tidak akan pernah ragu. Siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang kita yakini. Seluruh dunia mengakui kebangkitannya hari ini. Tetapi apakah kebangkitan Kristus hanya sekedar sebuah perayaan yang kita rayakan? Apakah Yesus itu nyata di dalam hidup kita? Apakah Yesus itu nyata di dalam hidupmu? Kalaupun tidak, pertanyaan hari ini saya berkata, kalau Yesus dibangkitkan dari kematian, apakah kita yakin kita pun juga mengalami kebangkitan di dalam kematian kita? Apakah kita sudah siap? Sudah siap mati? Dan kita percaya bahwa kita juga akan bangkit. Nah, perhatikan firman Tuhan yang kita pelajari. Di bagian yang pertama, bahwa Paulus merindukan mengenal siapa Yesus. Saya mengajak kita untuk terus belajar, hidup untuk mengenali siapa Yesus yang kita layani. Melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, membangun yang namanya persahabatan. Kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Namanya sebuah pergaulan. Tidak akan terjadi dengan waktu yang singkat. Tetapi selama kita hidup, selama Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita lihat di bagian yang kedua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Nah, di langkah yang kedua, Rasul Paulus membawa kita dalam sebuah pemahaman seperti ini, bahwa dia ingin mengenal tentang kuasa kebangkitan. Nah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus sudah dibuktikan bahwa Yesus yang kita percayai, Dia telah dibangkitkan 2000 lebih tahun yang lampau. Tetapi apakah hanya sekedar kita mempercayai? Sebuah pengalaman, sebuah cerita
Apakah itu hanya sekedar dongeng? Saya memberitahu bahwa Yesus benar-benar dibangkitkan, bukan hanya sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab, tetapi itu sesuatu yang perlu kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Berkali-kali saya mau mengalami maut, saudara. Suatu waktu dalam sebuah kebangunan rohani di suatu desa yang sangat sulit untuk menjangkaunya, mereka berteriak dan berkata, Iver Sarempa itu kalau sudah selesai berkhotbah, kami akan membunuhnya. Awal-awalnya saya mengalami ketakutan dan kegetaran. Saya bilang, Tuhan, kalau memang sudah waktunya, saya harus mengalami kematian. Saya harus siap untuk menerimanya. Tetapi puji Tuhan, saudara, selesai saya berkhotbah, selesai ibadah, orang yang memegang golok ini, yang mau membunuh saya, tiba-tiba direbahkan oleh Tuhan. Dan dia tidak sadar selama beberapa jam sampai kami harus kembali dari tempat itu. Tetapi kami dapat menyelesaikan satu ibadah, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, selesai dengan baik. Nah, puji Tuhan, ada banyak kesaksian sebetulnya saya alami, banyak pertolongan Tuhan. Nah, ini menandakan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita kenali, adalah Yesus juga yang kita kenali, bahwa dia telah bangkit dari kematian. Dia yang nyata, yang menolong. Dia Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam pelayanan saya. Saya percaya juga dia adalah Tuhan yang akan sangat sanggup menolong Bapak Ibu Saudara di tengah keterpurukan hidupmu. Seperti apa pengalamanmu, seperti apa keadaanmu sekarang. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang hari ini bangkit dari kematian. Saya percaya Tuhan yang sama akan menolong hidupmu. Tuhan yang sama akan menyembuhkan penyakitmu. Tuhan yang sama akan membangkitkan engkau dari keterpurukan hidup sekalipun. Banyak maut setiap waktu ingin mengancam kita, tetapi perlu kita sadari, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Nah, di bagian ketiga firman Tuhan berkata seperti ini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang menjadi jaminan agar kita mengalami yang namanya persekutuan di dalam kebangkitannya, ya, di langkah yang ketiga perlu ada kata di mana supaya kita harus mengalami persekutuan di dalam kematiannya. Tanpa ada persekutuan dalam kematian bersama-sama dengan Kristus, kita harus melalui yang namanya mati di dalam Kristus, mengalami kematian bersama-sama dengan Yesus, maka kita akan memperoleh kebangkitan bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa ada persekutuan di dalam kematian bersama-sama dengan Yesus, jangan pernah kita bermimpi bahwa kita akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan dia. Yang menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami bahwa bersekutu di dalam kematian, kita mengalami penderitaan bersama-sama dengan dia, kita mengalami kematian bersama-sama dengan dia. Mungkin saat ini kita belum mati, tetapi setidaknya kita harus memahami bahwa kita perlu mau mati terhadap keinginan kita. Kita mau mati terhadap manusia daging kita. Kita mau mati terhadap karakter manusia kita, kesombongan kita, mau mati terhadap keegoisan kita, mau mati terhadap emosi kita, mau mati terhadap amarah kita, mau mati terhadap hawa nafsu dunia. Kadang kita tidak segan-segan melakukan dosa, mau hidup berzina, seks bebas, apapun yang kita lakukan di dunia ini. Nah, apabila kita tidak mengalami kematian dari kehidupan manusia daging kita, jangan pernah kita bermimpi mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Di langkah yang ketiga ini firman Tuhan mengajar, tanpa ada persekutuan di dalam kematian bersama-sama dengan Yesus, kita tidak akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan dia. Untuk mengakhiri khotbah saya hari ini,
di Paskah yang penuh dengan sukacita ini. Saudara, perlu kita menyadari, kita bisa merayakan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematiannya. Tetapi apakah kita juga akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Dia? Kita perlu merenungkan, kita perlu mengevaluasi hidup kita. Kita perlu menengok apakah benar hidup kita hari-hari ini sedang dikenan oleh Tuhan atau tidak. Mari kita bertobat, saudara. Kita tinggalkan manusia daging kita, manusia lama kita, perbuatan kehidupan lama kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya bersekutu di dalam kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Puji Tuhan, biar firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Shalom.